Yuk tepuk tangan. Let's worship Jesus, let's praise Jesus. Kuasa mautlah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berdiri sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Sama-sama katakan. Roh Kudus membakar setiap hujan mujizat terjadi. Mengambil namamu, nyalakan apimu, nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, nyanyi oh 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 oh. Let's clap our hands in the air. Berhenti menari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hujan mujizat terjadi. Sama-sama. Mengalir nyalakan apimu, nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Yuk tepuk tangan yuk. Yuk sama-sama katakan. Yuk loncat bareng-bareng yuk. Roh Kudus. Kudus membakar setiap kami. Bakar. Hujan mujizat terjadi. Sama-sama. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, nyanyi oh oh oh. Ajaiban Thank you, Jesus. Haleluya.
Let's all put our hearts up to Him now. And let's worship His name. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures to generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same things for me. Let's all sing the chorus together. For me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Hallelujah, thank you, Jesus. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made the shepherd boy courageous. I may not face the lion, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now, yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now, yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. For faithfulness I'm standing on. Never changes, never changes. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You moved in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You were a healer then. You are a healer now. You are the same God. Everybody, let's sing together. You are a
the same God. This is who we worship tonight. Oh, you're the same You're the God. same You're the God. same You're the God. same My God, I need you. My God, I need you now. How I need you now. Oh, rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Everybody, let's sing. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. On your faithfulness, God. You're the same yesterday and today and forever. You're the Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa bertumbuh dalam kehidupan kami dan bisa menjadi makanan kami pada hari ini. Berilah orang yang membagikan firman Tuhan pada hari ini, agar semua yang dikatakan itu hanya daripada-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pagi guys, gimana kabarnya? Baik. Nah, hari ini gue mau terusin sharing kita. Dan hari ini gue mau sharing tentang forgiveness. Sebelum gue mulai, gue mau nanya kalian dulu ya. Balik-balikan ini, kalian ada gak sih suatu masalah, apapun masalah itu, besar atau kecil yang butuh forgiveness? Mungkin cuman kedorong temen, atau mungkin diejek temen di sekolah, atau mungkin juga bisa sampai difitnah temen. Pasti ada kan? Semuanya. Nah, orang-orang yang menyakiti kita, mereka mungkin tidak melakukannya dengan sengaja. Atau terkadang, mereka juga terus melakukannya dengan sengaja, parahnya. Dan kadang-kadang, ketidaknyamanan kecil pun, misalnya masalah-masalah kecil, bisa membawa dampak yang begitu besar pada kehidupan kita. Karena, when these things happens to us, it's only natural that we feel something, right? Because we're all human. Dan ketika masalah terjadi kepada kehidupan kita, it's only natural kita rasanya apa? Ya rasanya pasti nggak enak kan?
Nah, we all need God's forgiveness. We aren't perfect because we're all human. Dan kadang-kadang, ya gue juga tahu lah, susah memaafkan orang. Nah, kenapa kita susah memaafkan orang? Mungkin karena kesombongan kita sendiri nggak mau maafkan, atau mungkin kekerasan hati kita nggak mau mengaku kita salah, atau ketakutan kita, atau juga mungkin ketidaknyamanan kita. Nah, seringkali kalau orang melakukan jahat kepada kita, mungkin kita tuh mau dibanding memaafkan, kita mendingan membalas atau mendendamkan. Jadi kita menaruh dendam atas masalah yang mereka bawa kepada kita. Nah, kalau kita menyimpan dendam ini dan menyimpan satu kemarahan di dalam kita, jadi timbulnya kepahitan. Dan ketika kita membawa kepahitan, semuanya hidup kita jadi bisa menjadi pahit. Perkataan kita pahit, juga perlakuan kita juga bisa pahit. Kepada orang lain pun yang tidak melukai kita. Nah, unforgivingness is the poison we drink, but hoping others will die. Kalau kita menyimpan dendam, itu sama dengan kita sedang meminum sebuah racun. Tetapi kalau kita minum racun, suatu dendam itu kita, kan kalau racun kan kita pasti, yang kita mati kan. Tapi kalau dendam itu seperti kita minum racun, tapi kita hope orang lain yang mati. Nah, solusinya, apa itu solusinya buat kita bisa terus hidup dan mengampuni? Solusinya satu-satunya adalah Tuhan. Bisa buka Kolose 3 ayat 13. Nah, udah. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan telah mengampuni kita kan. Nah, kalau orang udah melukai kita, terus-terusan, berapa kali kita harus mengampuni mereka? Tertulis di Petrus tuh pernah nanya kepada Tuhan Yesus tentang ini. Ada tertulis di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, yang dimaksud Tuhan dengan 70 kali 7 kali, itu bukan jumlah yang spesifik. Kita harus memaafkan orang. Jadi bukan berarti abis kita memaafkan mereka 70 kali 7 kali, kita udah nggak usah maafkan lagi. Tapi yang Tuhan maksudkan dengan 70 kali 7 kali, itu jauh melebihi imajinasi Petrus yang berapa kali dia nanya. Jadi Petrus tuh nanya cuma berapa? 7 kali kan kepada Tuhan. Tapi Tuhan ngomongnya 70 kali 7. Jadi itu di luar ekspektasi kita. Di luar ekspektasi atau imajinasi kita bisa mengampuni berapa kali. Kita lanjutkan pembacaan di Matius 18 ayat 23 sampai 33. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mau melunaskan hutangnya, raja itu meminta supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasih akan hamba itu.
sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu, dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Nah, cerita ini kan seperti Tuhan dan kita. Rajanya tuh memaafkan si hambanya, karena dia kan ada suatu utang. Tapi hambanya tidak mau memaafkan sesama. Nah, cerita tadi bukan tentang raja dan pelayannya, tetapi tentang perumpamaan kasih Tuhan kepada kita dan kasih kita kepada sesama. Tuhan tidak menginginkan kita pelit dengan pengampunan kita kepada sesama. Tetapi kita harus mengingat bahwa pengampunan Tuhan atas kita sungguh lebih besar. Oleh karena itu, kita juga harus mengampuni sesama kita seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Ketika kita dilukai oleh orang lain, mungkin kita susah untuk memaafkan. Tetapi ketika kita bisa memaafkan, ada suatu damai sejahtera dan sukacita yang bisa muncul di hati kita. Pengampunan itu bukan dari perasaan, tapi pengampunan itu suatu keputusan yang kita bisa ngambil. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni, terkadang tidak seketika itu juga perasaan kita berubah karena kita sudah mengampuni. Itu juga, jadi kita tuh kalau saat kita udah mengampuni, kita mungkin tidak merasa sakit lagi. Tapi juga kalau kita masih merasa sakit, jangan khawatir juga. Karena pengampunan itu bukan instan. Mungkin buat kita bisa instan, tapi mungkin kalau pengampunan ada satu proses yang kita harus jalankan. Nah, mengapa pengampunan itu merupakan sebuah proses? Pertama, dengan pengampunan mungkin kita tidak bisa merubah situasi, tapi kita bisa merubah perasaan kita sendiri. Pasti ada damai sejahtera dalam diri kita setelah kita memaafkan seseorang itu. Kedua, setelah mengampuni, mungkin kita tidak bisa langsung melupakan. Kan susah kan kadang-kadang melupakan luka orang yang. But it's okay, karena melupakan itu suatu proses juga. Yang penting kita tuh tidak menyimpan dendam itu di dalam hati kita. Ketiga, setelah mengampuni juga kita tidak harus langsung dekat dengan orangnya juga. Kalau kita sudah mengampuni, kita juga bisa set new boundaries dengan orangnya, semampunya kita. Dan keempat, ketika kita merasa susah mengampuni, sertakan Tuhan dalam hati kita, supaya Tuhan memberi kekuatan untuk mengampuni. Dan yang terakhir, ingatlah, selalu Tuhan telah mengasihi kita dalam ketidaksempurnaan kita semua. Oleh karena itu, kita juga harus belajar dan berusaha untuk mengasihi sesama di dalam kelemahannya. Oleh karena itu, pengampunan itu bisa dibilang, pengampunan bukan hanya gift kepada orang lain yang kita bisa ngasih, tetapi pengampunan juga ada satu gift buat diri kita sendiri. Saya ulang lagi ya, pengampunan itu bukan cuma gift buat orang lain, tetapi gift buat diri kita sendiri. Nah, coba bayangkan ya,
seseorang yang kemana-mana dia bawa sampah. Tidur bawa sampah, makan bawa sampah, kemana-mana bawa sampah. Dan pada akhirnya dia sakit. Kenapa? Karena sampah itu kan kotor dan membawa penyakit. Itu sama seperti kita membawa dendam atau kemarahan. Saat kita membawa dendam, kita bisa sakit. Tetapi kalau kita mau memaafkan atau mengampuni, kita seperti membuang sampah itu, sehingga kita tidak membawa beban itu lagi. Dan saat kita membuang, kita bisa menjadi lebih sehat dan lebih bersih. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita tuh bisa memperoleh love, mercy, freedom, peace, joy, and healing. Banyak yang kita bisa dapat dari pengampunan. Jadi, buat teman-teman yang masih ada masalah dengan orang lain, mungkin dengan teman, dengan orang tua, jadi kita harus ambil satu step, satu keputusan untuk mengampuni orang tersebut. Thank you, God bless. Amin. Aman? Siap. Oke, kita dulu. Pertama dulu monitor ya. Oke, kita bahas pengampunan ini terakhir bukan sih? Kita belajar soal pengampunan. Terus udah gitu, kalau kita ingat ya, minggu demi minggu kan kita dengar sharing kan, ya mengampuni teman, orang tua, segala ya, semuanya gitu. I mean, which is a very good sermon buat gue pribadi. Tapi in my life ya, buat gue pribadi ya, yang paling susah itu gue tetap ngeresponnya sama sih, minggu demi minggu kalau bahasnya pengampunan ya. Paling susah itu mengampuni diri sendiri dan sebuah momen kalau buat kehidupan gue gitu. Jadi mungkin gue tipikal orang yang sangat easy with people. Jadi kalau misalkan lo berbuat kesalahan sama gue akan mengampuni. Mungkin gue udah punya habit atau kebiasaan atau pengertian yang ya udah kalau mengampuni orang ya gimana ya, kayak nggak tahu, kayak lebih gampang gitu. Tapi kalau buat mengampuni diri sendiri and sebuah momen itu buat gue a bit struggle, lebih challenging gitu, tau gak sih, daripada kayak tadi kan Nathan cerita kalau kita didorong temen lah atau dibully sama temen apa segala macem lah gitu ya. Kalau buat gue ya udahlah gitu, tau gak sih, lebih gampang. Nah, gue mau curhat ya, gue mau sharing ya. Jadi gini ceritanya. Beberapa bulan terakhir ini, gue punya temen deket yang mungkin kalian tahu di ICC, namanya Penny, yang sering gue panggil Cun-Cun ya. Nah, dia itu head coachnya basket cowok Trimulya gitu. Nah, terus udah gitu beberapa bulan ini gue dikasih kesempatan untuk membantu si Penny untuk tanda kutip melatih fisik tim basket cowok SMA Trimulya gitu. Dan kita lakuin konsisten minggu demi minggu gitu. Nah, gue dulu ya, zaman dulu like 20 years ago ya, gue sama si Penny, kita main basket bareng, kita satu tim bareng gitu ya. Jadi kayak ya gue suka aja banget sama yang namanya ya basket lah gitu. Nah, terus udah gitu kita tahu di Bandung, di Indonesia, gue baru gue baru sadar ternyata pertandingan basket SMA itu besar banget eventnya gitu. Jadi ada satu competition namanya DBL ya, DBL Bandung, DBL Indonesia gitu. Dan gue udah lama banget, gue udah bertahun-tahun gue nggak nonton pertandingan live SMA gitu. Terus pas kemarin gue nonton, gue nonton 2 kali kemarin nonton live ya. Sorry to say kalau gue akan mention beberapa SMA yang tanda kutip gue nggak suka. Enggak, canda. Oke. Nah, terus udah gitu, jadi intinya, tadi malam gue nonton di live YouTube ya, SMA Trimulya. Dia masuk Final Four wilayah dan harus kalah dengan sekolah yang bernama Trinitas. Oke, mungkin yang satu Trimulya, yang ini Trinitas, jadi Trinitas lebih menang daripada Trimulya mungkin ya.
kan Trinitas, kan Trinity ya, Allah Bapa Roh Kudus kan. Lawan Trimulya, hanya yang mulia. Jadi kayaknya ya kalah sih secara konsep 3 lawan 1, nggak adil sih gitu ya. Terus gue nonton live YouTube, gue nonton di kereta. Jadi gue lagi, tadi malam gue lagi dari Jakarta ke Bandung. Jadi gue heboh-heboh sendiri gitu kayak, kesel gitu tau gak sih gitu kan. Kayak gue udah bahasa roh, gue udah doa gitu kan. Nah, lu tau gak sih kalau lu pertandingan ya kan, lu pertandingan ya. Ini yang lucu sih, ini yang lucu ya. Oke, contoh. Sebelum Trimulya kalah lawan Trinitas, gue sempat nonton live di Gor Pajajaran, Trimulya lawan Semak 1. Wah gila itu atmosfernya. Itu gue pertama kali ngeliat loh, seorang sekolah BPK 1, libur semuanya nonton di Gor gitu. Terus gue bingung, ini crowdnya banyak banget Semak 1. Terus si Penny ngomong, kayaknya ini Semak 1, Semak 2 deh. Gila ini, bawa marching band lah, bawa ini. Wah heboh banget gitu kan. Udah gornya panas pisan lah gitu. Masih kayak, wah crowdnya gitu kan. Terus udah gitu kan, sebelum Trimulya sama Semak 1 tanding kan, ya mereka kan ada yang tos-tos gitu kan. Ya kayak, oke, kalau Trimulya kan, Trimulya, wah gitu kan. Terus gue perhatiin beberapa member, mereka pemain sebelum masuk lapang, doa dulu kan, doa. Wah tiba-tiba doa gitu kan, kayak doa gitu kan. Doa. Nah, gue penasaran gitu tau gak sih, kalau kita lagi mau tanding basket nih ya, oke anggaplah lu tim apapun sekolah lu lah basket, lu mau tanding nih, ya kan? Kalau mau tanding lu pasti doa kan? Oke, Santana, tolonglah, ini mah logika ya. Kalau gue anak Trimulya, lu anak Semak 1, kita tanding nih, gue doa, lu doa. Ya, gue doa sama Yesus, lu doa sama siapa? Yesus. Nah ini pertanyaannya bro. Nah, apa efek doa di dalam pertandingan bro? Kalau lu doa sama Yesus, gua doa sama Yesus, ngapain kita sama-sama doa bro? Hah? Iya kan logik gitu kan. Ya kan kayak misalkan, ya jadi kayak, ini lagi pertandingan rohani nih. Oke, pak kuat-kuat nih, siapa yang paling rohani, siapa yang pelayanannya paling, siapa yang paling mengampun. Udah gitu udah doa, pas basket, Kevo ngomongnya kasar, gue jadi bingung ini doanya kayak gimana, ini pengampunannya ada di mana nih gitu kan. Udah gitu ya ngerti kan. Udah gitu crowdnya nih, netizennya, wah gila sadis banget. Itu kalau mentalnya udah breakdown banget lah. Nah terus udah gitu yang gue mau mempelajari adalah gini ya, kayak gini. Jadi gue kan menyaksikan mereka latihan gila-gilaan gitu ya. Trimulya gue menyaksikan latihan gila-gilaan. Seminggu bisa sampai 5 kali. Bahkan hari Sabtu mereka latihan jam 6 pagi. Dan latihannya nggak abal-abal gitu. Di dalamnya ada beberapa atlet. Nah, intinya ya kita pengen juara lah. Kita at least masuk final. Pengen masuk final. Dan itu udah ada di plan, udah ada di goal, udah di divisi, dalam doa segala macamnya gitu. Tapi sayangnya tadi malam di semifinal di Final Four wilayah harus kalah sama yang sekolah namanya sekolah Trinitas gitu kan. Dan skornya besar banget, gue nonton dari detik pertama sampai terakhir gitu. Nah kalau gue mau bahas dalam hal pengampunan ya, gue tahu behind the scenes tim Trimulya tanding tadi malam gitu. Jadi intinya satu tim cowok basket ada 12 orang. Tapi sayangnya ada beberapa hal dan beberapa momen mereka nggak bisa bertanding. Ada yang tiba-tiba tadi malamnya masuk UGD karena demam 39 derajat lah. Ada yang lagi main tiba-tiba sebenarnya nggak enak badan lah gitu. Ada yang pas lagi lawan Semak 1-nya injured, PCL-nya putus lah gitu, harus operasi gitu, tau gak sih? Dan mereka itu pemain-pemain kunci gitu kan. Dan di situ gue, I know how they would feel gitu. Tapi gue belum nanya langsung, Nah ada satu pemain Trimulya kan otot, PCL, otot atau apalah belakangnya putus lah gitu. Terus kita harus operasi kan, terus abis itu dia intinya nggak bisa main lah. Dia bisa jalan tapi nggak bisa main karena kalau kena hentakan nanti injury-nya bisa lebih parah gitu. Terus gue nanya ke si Penny, Cun gimana ini anaknya? Wah dia pas kemarin dia ke rumah sakit check up, nangis seharian katanya. Gue nanya, ya gue kan nanya lah gitu kan, gue tahu dia nangis kenapa, tapi gue dengan bodohnya gue nanya, oh iya kenapa nangis gitu kan. Terus iya soalnya udah kelas 3, ini pertandingan terakhir gitu kan segala macam, pengen ya terus gue
ya gimana kan gue gak pernah kelas 3 SMA ya kan, gue kan dulu SMA aja gak lulus ya, jadi gue gak ngerasain kayak meninggalkan beautiful memory high school teh gimana caranya gitu, gue nggak pernah gitu kan. Jadi oh iya kelas 3 udah mau lulus, udah gak ada pertandingan lagi gitu kan, terus pemain kunci harusnya bisa masuk final tapi injured gitu kan, terus ya gitulah. So I can feel that regret coming in gitu. I can feel that there's a moment atmosfer yang out of control hit you gitu, dan itu yang bikin kita I can't forgive my last year in high school. I can feel it gitu. Karena gue merasakan bahwa unforgiveness itu muncul ketika kita nggak bisa control sesuatu. Sesuatu yang udah kita build, sesuatu yang udah kita plan weeks by weeks gitu, tau gak sih? Kita punya, I can masuk final, tiba-tiba, terus, Oke, ini lucunya ya. Gue bukan cuman ngelatih sebuah tim latihan fisik sama Penny, ngelatih Trimulya sih. Tapi jujur ya, gue pelayanan di ICC, gue mimpin iClick juga bertahun-tahun. Sebenarnya ada beberapa minggu kita habis beres latihan fisik, kita iClick sebenarnya dengan anak-anak SMA basket cowok Trimulya gitu. Kita sharing, gue masukin sharing firman Tuhan segala macam gitu kan. Dan gue sekarang lagi berpikir, what should I say to them later on? Jadi gue mungkin minggu depan planning atau 2 minggu lagi kita mau ngumpul, kita mau makan-makan. Tapi konsepnya apa nih? Ya kan? Jadi gue ngomong ke si Penny, Cun nanti kita makan-makan deh. Tapi mau makan-makan apa gitu? Mau celebrate apa gitu? what will you celebrate gitu kan? Ngerti gak sih? Semuanya nangis-nangis, semuanya injured gitu kan? Semuanya gitu kok capek hasilnya tanda kutip. Kayak ya mungkin kalau orang awam mungkin ngeliatnya sia-sia atau gimana. Tapi apa yang gue mau sharing gitu tuh. Apalagi when you regret, kalau lu nangis karena suatu hal yang lu gak bisa forgive gitu. Regret kan, kenapa gue harus sakit gitu, kenapa gue harus masuk UGD, kenapa gue harus demam, kenapa gue harus injured gitu, kenapa gitu, tau gak sih, like why, ya kan. So, buat gue itu paling susah, mengampuni diri sendiri dan mengampuni sebuah momen, buat gue itu paling susah. Daripada mengampuni orang lain lah gitu. Kalau buat gue ya, buat gue gitu. Karena diri sendiri ya kita kemana-mana dengan diri sendiri gitu. Dan momen itu yang benar-benar strong banget gitu. Dan buat gue kayak, gue akan ngomong apa gitu, gue akan ngomongin apa gitu gak sih. Gitu. Nah ini yang gue belajar ya, beberapa minggu gue dengar khotbah-khotbah semua anak youth sharing soal forgiveness ya. Oke, are you ready? Ya, sorry ya, gue bukan menutup Nathan khotbah dengan sebuah khotbah lagi ya, enggak, gue cuma mau curhat aja nih ya. Oke. Kalau buat perspektif gue ya. Oke. Apapun yang tadi Nathan sharing is very true and itu mah fact, itu mah bold lah, udah nggak no doubt gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, gimana caranya kita bisa belajar untuk merilis that kind of forgiveness to ourselves and a moment gitu. Oke, ini buat gue ya. Gue akan share ini. Jadi ini lo orang pertama yang tahu apa yang akan gue share ke anak-anak TM ya nanti ya. Oke, gue tahu soalnya anak TM gak ada yang nonton YouTube ini soalnya. Oke, jadi gue mau sharing dulu ya. Oke. Setiap hal di dalam regret itu kan sesuatu yang buruk. Nah, sesuatu yang buruk pasti ada presentasi kecil tentang sesuatu hal yang baik. So, on that moment, it's not about 100% bad things happen, tapi pasti ada 1% good things happen. Jadi menurut gua, apapun, seburuk apapun momen itu, gak mungkin 100% buruk. Gitu. Kalau kita merenung, kalau kita berserah, dan kalau kita berdoa gitu, Tuhan, why this is like happen to me gitu, kenapa gua injured, kenapa gue kalah, kenapa gue gini, kenapa gitu. This is my last year in my high school gitu, like why gitu, tau gak sih gitu. Terus udah gitu masuk ke layer yang lebih dalam, second question ya. What is the bright side gitu? What is the good things, apa yang bisa gue pelajari nih? What kind of beautiful memories yang gue bisa treasure gitu.
in this moment gitu. Ya emang gue nggak juara, gue nggak menang gitu, gue kalah gitu. Tapi memori apa sih yang akan mau gue kenang gitu, yang gue mau bawa, yang gue mau celebrate, yang gue mau enjoy gitu, tau gak sih? Gitu. Terus yang gue dapat ya, yang gue dapat adalah, yang gue dapat ya. You know what? Kalau untuk tim TM yang kemarin tanding ya, yang gue lihat adalah akan selalu ada orang-orang yang kita nggak sadar, tapi orang-orang ini akan selalu support our life. Buat gue itu. Gue nonton live YouTube ya. Lo tau gak sih ICC punya morning devotion, pagi-pagi gembala kita khotbah kan tiap hari Rabu jam 6. Ya mungkin ada Ci Sylvia, mana sih Sylvia tadi? Ada Ci Sylvia hilang ya? Udah gak ada ya? Oke. Ya. Terus udah gitu morning devotion ya kan, live gitu, nontonnya 50-60 orang gitu. Tadi malam ya, Trimulya ditonton 1000 orang loh. 1K non-stop dari awal pertandingan sampai terakhir gitu. Udah gitu gue lihat bangku supporter, udah gitu gue ngeliat this family, ada parents, ada siblings, ada teman-teman sekolah yang benar-benar cheer you out sampai end of the game gitu. Dan buat gue itu satu scene yang kita selalu underestimate. Yang kita selalu kayak udahlah nggak ada orang yang peduli sama gue. Ini mah benar-benar gue sendiri aja. Pokoknya mah sialnya gue aja. Udah that's it, gue mah. Udahlah gue mah nggak punya sesuatu yang gue bisa celebrate lah. Gue nggak bisa punya hal yang gue harus pengertian untuk gue forgive. Like why should I forgive gitu, tau gak sih? Tapi the understanding is like akan selalu ada orang, walaupun satu aja in your life that really care you and love you so much. Gitu. Dan kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gini. Karena gini ya. Gue aja ya baru kenal mereka beberapa saat, tapi gue punya rasa belonging yang gede banget gitu. Kayak ya gue bukan guru official, gue cuman temen sih, pengennya ngebantuin dia doang, udah gitu doang gitu. Nggak dibayar, nggak that's it. Tapi itu yang membuat kayak, you know what, I know lu nggak menang gitu, tapi I'm still proud of you gitu. Pasti masih ada orang yang bangga gitu, tau gak sih, yang ke lu gitu. Dan buat gue itu yang pengertian yang oh ya, it's okay for me to forgive myself. It's okay for me to forgive that moment gitu. Kenapa? Karena kita hidup gak cuman kemarin gitu. Kita itu hidup hari ini dan masuk for our future gitu. Dan kalau Nathan bilang, kalau lu bawa sampah itu kemana-mana, lu akan sakit in your future gitu. Tapi kalau lu sekarang per hari ini gitu, per kemarin gitu, oke lah, that's it, bye-bye gitu ya. Thank you buat semuanya, thank you for the team, thank you for all the practices gitu, thank you for all the time, the energy, the effort, tau gak sih, the struggle gitu, yang kita boleh go walk together on this journey gitu, tau gak sih. Oke, next year is a new year gitu kan, pasti ada sesuatu gitu. Terus gitu, menurut gue, kalau gue lihat ya, that moment ya, and that high school buat DBL ya, basketball is not just a game gitu. Basketball is a life yang lu bukan lihat cuma satu pertandingan itu doang gitu, tapi lu bisa ngelihat ada sebuah relationship dengan colleague and team, dengan official, dengan coach gitu, tau gak sih, dengan supporter, dengan all the family. Jadi buat gue kayak, it's not just about a game, but it's about relationship yang akan membawa lu ke depan gitu. Jadi buat gue, itu sih curhat gue tentang forgiveness sih. So thank you Nathan. Gue belajar banyak banget hari ini gitu tentang forgiveness. Oke, so di sini ada anak basket nggak sih?
Ada Moses, oh ya Moses main dia main dia kemarin gue lihat di Instagram. Bapak kalah juga ya Pak ya kemarin ya, aduh. Tapi dia bukan atlet basket, dia atlet golf soalnya, jadi ya udahlah basket mah, udah lu main golf sama gue kalah lu semua ya gitu. Dia mau ngadain pertandingan golf nanti. Belum ada kan soalnya, belum ada. Oke. Yuk guys, kita doa dulu ya, kita tutup ya kebaktian ICC Youth hari ini. Tuhan ucap syukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan ucap syukur Tuhan untuk Nathan yang udah sharing Tuhan about forgiveness Tuhan. Kami mau belajar Tuhan proses pengampunan ini, kami mau mengambil tindakan keputusan dengan iman bahwa kami bisa mengampuni orang lain, kami bisa mengampuni diri kami sendiri, kami bisa mengampuni setiap momen yang kami mungkin tidak suka atau enggak kurang suka. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk pengampunan yang sudah kami terima daripada Engkau Tuhan. Ucap syukur juga Tuhan untuk sukacita, damai sejahtera Tuhan yang kami boleh nikmati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain dan kami akan fellowship dengan teman-teman kami akan enjoy the rest of our Sunday today. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Guys, thank you ya. God bless you. Happy Sunday and see you next Sunday. Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything tastes in my face, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, tryna find peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hit for them tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, many tears, yeah, give it to God, yeah, know you need, yeah. Couldn't come this far, man.